Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu dan peserta ujian EHB 2KS di SMA Sejahtera? Semoga baik-baik saja, sehat selalu, tak terkurang sesuatu apapun. Oke, pada video hari ini saya akan menjelaskan tentang panduan teknis pelaksanaan EHB BKS tahun 2021 yang diadakan di SMA Sejahtera. Jadi ini hanya panduan teknis saja. Nah, untuk ujian EHB 2KS yang diadakan di SMA Sejahtera, jadi kita menggunakan luring Bapak Ibu. Jadi luring itu adalah ujian yang diadakan di sekolah dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah. Jadi peserta didik itu bisa menggunakan gadget dan smartphone dan laptop yang digunakan nanti ketika mengakses dan mengerjakan ujian EHB 2KS. Untuk siswa yang menggunakan laptop atau PC itu syaratnya ada beberapa yang perlu dipenuhi. Syarat minimal yang pertama adalah laptop itu sendiri. Terus yang kedua, OS atau operasional sistemnya menggunakan Windows, bisa Windows 7 atau Windows 10 atau Linux atau Ubuntu atau Macintosh. Terus syarat berikutnya, monitor yang ada di laptop itu minimal 11,6 inci. Jadi kalau notebook bisa digunakan, jadi kalian kalau umpamanya menggunakan punya notebook bisa digunakan untuk mengikuti ujian EHB BKS. Terus syarat yang keempat ada prosesornya single core dengan kecepatan 400 MHz. Ini jika ingin mengetahui berapa sih prosesor yang saya miliki di laptop atau di PC atau di notebook, itu bisa diketahui di Windows 7, diklik Explorer, kemudian pilih My Computer, klik kanan properties, akan tampil prosesornya. Kemudian RAM atau memorinya minimal 500 MB, hard disk yang tersedia free itu ada sekitar 10 GB. Jadi speknya ada free-nya minimal 10 GB, jadi kecil gitu kalau ukuran untuk laptop. Terus browser yang digunakan adalah browser Chrome yang sudah terupdate. Sesudah itu ada wifi-nya. Nah, untuk Chrome itu mohon untuk peserta ujian untuk menghapus historinya terlebih dahulu agar ketika mengikuti ujian, ketika mengakses ujian dengan menggunakan Chrome nanti tidak terjadi malware atau logout tiba-tiba. Terus bagaimana kalau siswa itu menggunakan smartphone? Jika siswa itu menggunakan smartphone, itu ada prasyarat minimalnya. Smartphone atau gadget, yang pertama layar minimal 4,5 sampai 6 inci. Asumsinya semakin lebar semakin bagus, jadi kelihatan nanti soalnya terbaca dengan jelas. Sudah itu prasyarat yang kedua, tersedia minimal 200 MB free space ya, jadi memori internalnya space-nya free-nya 200 MB. Nah, untuk menghapus, bagaimana cara untuk menghapus memori yang penuh atau yang full
full di memori internal handphone gadget si peserta didik atau Anda, bisa dilihat link deskripsinya di bawah, sudah saya jelaskan di video tutorial sebelumnya. Kemudian untuk Android itu adalah prasyarat yang ketiga, minimal versinya Androidnya adalah Lollipop. Terus RAM-nya minimal 2 GB, jadi memori internal Anda bawaannya itu minimal adalah 2 GB. Terus jika seandainya handphone atau gadget yang siswa miliki atau peserta didik miliki itu penuh, bisa dibersihkan file-file tersembunyinya. Deskripsinya nanti saya lampirkan di bawah, bagaimana cara memaksimalkan memori yang ada di handphone. Sesudah itu syarat berikutnya bisa menangkap signal WiFi atau Ethernet WiFi. Jadi pastikan perangkat yang siswa atau Anda gunakan itu bisa menangkap WiFi secara baik. Nah, untuk WiFi nanti disediakan di sekolah, jadi disesuaikan sama ruangan dan SSD nama WiFi yang nanti dijelaskan oleh pengawas. Terus syarat yang terakhir adalah browser yang digunakan adalah Chrome yang sudah terupdate. Jika belum, peserta ujian dapat mendownloadnya, mengupdate-nya di Play Store. Oke, terus kita akan membahas tentang bagaimana pelaksanaan selama EHB-PKS yang diadakan di SMA Sejahtera. Yang pertama, pengawas membaca tata tertib pelaksanaan ujian EHB-PKS. Jadi nanti pengawas akan membacakan tata tertib yang sudah ada kepada peserta ujian. Setelah itu prompter mengoperasikan server EHB-PKS, disiapkan, dipastikan apakah server dalam keadaan baik. Kemudian yang ketiga, pengawas mengarahkan siswa untuk menyiapkan perangkat yang digunakan untuk ujian EHB-PKS. Jadi ada selang beberapa setelah tata tertib dan doa dibacakan, pengawas mengarahkan siswa bahwa perangkat itu dipastikan untuk siap untuk digunakan, entah itu baterainya yang sudah dicas di rumah. Jadi dimohon kepada peserta ujian untuk mengecas terlebih dahulu di rumah, pastikan full baterai gadget atau smartphone dan laptop yang Anda gunakan selama mengikuti ujian EHB-PKS ini. Kemudian yang keempat, pengawas mengarahkan siswa untuk mematikan paketan data. Di siswa atau peserta ujian mematikan data handphone, pastikan bahwa paketan data Anda tidak aktif dan tidak boleh pakai mode pesawat. Sesudah itu yang berikutnya adalah siswa dilarang menggunakan handphone 2 atau lebih. Jadi bagi kalian yang ujian dilarang menggunakan 2 handphone atau lebih selama mengikuti ujian. Terus yang berikutnya adalah pengawas mengarahkan siswa untuk menggunakan WiFi sekolah. Jadi diminta bantuannya pengawas untuk mengarahkan dan mengingatkan siswa untuk menggunakan WiFi sekolah. Adapun WiFi sekolah dan tata ruang sudah diatur oleh sekolah, kalian masuk ruang mana, termasuk server mana, terus
nama wifi-nya apa itu ya. Nah, ini nama wifi atau SSD beserta password yang digunakan selama pengujian PHB-BKS di SMA Sejahtera. Jika peserta didik itu masuk ke ruang 1 dan ruang 2, wifi yang digunakan adalah general lock dan caps lock. Terus termasuk ke server 1. Kemudian untuk server 2, wifi yang digunakan itu adalah backspace dan multimedia, passwordnya sudah ada. Kemudian apabila ada siswa yang logout tiba-tiba, jadi apabila ketika siswa itu mengikuti ujian ternyata logoutnya tiba-tiba, diminta untuk pengawas untuk memberitahukan kepada tim teknis, nanti dibantu sama Pak Dwi, Pak Awang dan Pak Mustaqim untuk mencari solusinya bagaimana. Dan jika ada siswa yang logout, dimohon bantuannya kepada pengawas untuk memberitahukan kepada proktor bahwa siswa yang bersangkutan tidak bisa login atau logout tiba-tiba. Nanti pengumumannya ada di grup. Oke, sekarang kita mengikat ke aturan berikutnya selama pelaksanaan PHB-BKS. Pengawas mengarahkan siswa untuk login menggunakan browser Google Chrome dengan mengetik alamat link online yang sudah diberikan pada sekolah. Jadi ini alamatnya adalah dengan mengetik URL di Chrome 192.168.0.200, kemudian peserta login dan masukkan username dan password yang sudah diberikan sesuai dengan kartu peserta masing-masing. Sesudah itu peserta ujian dilarang login dengan menggunakan username peserta ujian lain. Jadi pastikan peserta ujian itu menggunakan username dan password sesuai dengan kartu peserta yang sudah diberikan oleh sekolah. Nah, ini adalah contoh dari screenshot ketika siswa melakukan ujian. Jadi membuka Google Chrome dulu, kemudian di atas URL-nya diketik alamat URL-nya 192.168.0.200. Jadi akan tampil laman ujian PHB BKS Jawa Timur. Siswa login, di situ ada username dan password. Di peserta ujian masukkan username-mu, kemudian passwordnya sesuai dengan kartu peserta ujian. Nah, setelah itu langkah yang berikutnya, setelah siswa login di URL 192.168.0.200, kemudian peserta didik pastikan bahwa nama dan mapel Anda itu sesuai dengan mapel yang diujikan saat itu juga. Misal hari pertama bahasa Indonesia, pastikan mapel yang kalian pilih itu adalah mapel bahasa Indonesia. Itu juga ketika mapel yang diujikan adalah pendidikan agama misalkan. Jadi yang kalian pilih itu sesuai dengan data identitas diri, mapelnya dan agama kalian. Sesudah itu, sudah nama peserta dan mapel cocok, kemudian masukkan token. Token ini nanti
akan berganti setiap 15 menit sekali. Sudah dimasukkan token, peserta mulai melaksanakan ujian. Terus langkah yang berikutnya, pengawas mengingatkan bahwa peserta didik atau peserta ujian untuk menjawab semua soal yang ada di ujian EHBKS. Terus selanjutnya, pengawas mengingatkan peserta ujian setelah dikerjakan. Pengawas mengingatkan peserta ujian untuk menekan tombol selesai sebelum 5 menit ujian berakhir. Hal ini dimaksudkan supaya nanti kita ada waktu untuk memastikan bahwa siswa itu benar-benar sudah menyelesaikan ujian dan menekan tombol lockout secara benar. Kemudian setelah diingatkan, maka akan dipandu oleh pengawas untuk menekan tombol selesai jika jawaban semua terjawab. Jadi tombol selesai akan muncul jika semua jawaban sudah terjawab. Kemudian langkah yang berikutnya, pengawas mengingatkan peserta untuk mencentang dan menekan tombol finish. Jadi peserta ujian, pastikan jawaban Anda itu sudah terjawab, kemudian klik tombol selesai, terus ada persetujuan, halaman persetujuan diberi centang, kemudian tekan tombol finish. Setelah itu, yang terakhir, setelah kalian selesai, segera lapor ke pengawas bahwa saya sudah menyelesaikan ujian EHBKS pada saat ujian itu diuji. Jadi mapelnya misalkan sudah selesai mapel bahasa Indonesia, Pak, Bu, saya sudah selesai mengerjakan EHBKS dengan pendidikan dengan mengangkat tangan ya, dengan mengangkat tangan. Oke, seperti itu. Demikian penjelasan dari saya tentang panduan teknis selama mengikuti ujian EHBKS di SMA Sejahtera. Semoga ujian ini berlangsung lancar, tak terkendala apapun, dan hasilnya lebih maksimal. Oke, jaga kesehatan selalu, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, patuhi protokol COVID, semoga agar pandemi COVID ini dapat berakhir. Itu harapan kita. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.